Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar seperti tadi, pujian tadi yang terakhir dikatakan apa? Kalau Tuhan beserta kita, kita akan kuat. Di dalam badai kehidupan, kita tetap akan terbang tinggi, melampaui segalanya, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Karena itu tema pada pagi hari ini adalah Immanuel. Tuhan beserta kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Matius 1 ayat 23. Sudah mendapatkannya? Apabila sudah mendapatkannya, mari kita baca sama-sama. Hanya satu ayat, nanti kita tambahin dengan ayat-ayat yang lain sebagai pendukungnya firman Tuhan ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Immanuel adalah Allah menyertai kita. Tidak ada nabi, tidak ada dimanapun agama yang mengatakan Immanuel, Allah menyertai kita, kecuali kekristenan. Kecuali kita, saudara. Berarti kita lebih dari yang lainnya. Dan juga kalau kita lihat, Tuhan Yesus punya sejarah. Dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Yesaya, kita lihat di dalam Yesaya 7 ayat 13 dan 14. Sebelumnya kita buka juga Yesaya 7 ayat 4-nya. Siapa yang mendapatkannya? Silakan membacanya. Atau kita baca bersama-sama. Silakan membacanya, Saudara Yosi. Yesaya 7 ayat 13 dan 14. Yesaya 7 ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah ini, di dalam kitab Yesaya, jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan lahir lewat Nabi Yesaya. Pada waktu itu, yang memerintah saat itu adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz ini adalah keturunan dari keturunan dari keluarga Daud. Kita lihat di dalam Yesaya itu, di dalam pasal 7 ayat yang keempatnya. Coba dibaca, Saudara Yosi. Yesaya 7 ayat 4. Yesaya 7 ayat 4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan teguhkanlah. Terus? Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Nah, ini Tuhan berkata apa? Teguhkanlah hatimu. Terus apa? Tenang. Jangan kecut hati. Jadi kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk kita. Sehingga dia dikatakan namanya Yesus. Dan juga di situ Immanuel. Tuhan beserta kita. Nah, Tuhan beserta kita, kalau pujian tadi apa? Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kenapa? Kenapa saudara tidak menyerah? Karena Tuhan beserta kita. Kita sudah ditebus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan juga digenapi di dalam perjanjian baru. Di Matius ini, di pasal 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau di kitab Yesaya tadi, seorang perempuan. Ini seorang darah. Jadi sama-sama
mengandung wanita di mana dia belum mempunyai suami. Seorang perawan seperti itu. Nah, waktu minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana perawan berarti dia belum melakukan persetubuhan. Dan Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus tanpa persetubuhan laki-laki dan perempuan. Karena Roh Kudus yang masuk dalam kandungannya daripada Maria itu. Nah, ini yang dikatakan di sini. Karena itu, kalau Tuhan beserta kita, tadi dikatakan, tenanglah Ahas, tenanglah kita ini, dan juga jangan takut, dikatakan gitu kan. Tenang, jangan takut, teguhkanlah hatimu. Kita harus meneguhkan iman kita. Kita harus meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, kuat, teguh, walaupun ada varian-varian baru, karena kita percaya Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita. Kita dikatakan apa? Tidak perlu takut. Karena itu, bagaimana dengan Tuhan menyertai kita? Apa maksudnya dengan Tuhan menyertai kita? Atau artinya Tuhan menyertai kita? Mari kita belajar yang pertama. Kita buka di dalam Lukas 2. Lukas 2. Ya. Lukas 2 di dalam ayat 14. Minggu lalu kita sudah menyanyikannya. Ya kan? Kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya di sini Tuhan menyertai kita, berarti hidup kita ada damai sejahtera. Ada merasakan sukacita. Ya. Damai sejahtera. Tadi waktu Opung Karen datang, dia bilang Shalom, ya kan? Damai sejahtera itu bahasa Ibraninya Shalom. Saudara mengatakan Shalom, tahu nggak artinya? Ya kan? Shalom. Lalu dalam bahasa Yunaninya Eirene. Nah, ini artinya apa? Damai sejahtera. Artinya kalau kita ketok pintu, permisi, shalom. Nah, artinya apa? Apakah di rumah ini ada damai sejahtera? Ya kan? Maksudnya seperti itu. Terus kalau kita ucapkan shalom, oh berartinya apakah di sini ada sukacita atau ketentraman di rumah ini? Ya, itu damai sejahtera. Manusia sekaya apapun, kalau tidak ada damai sejahtera, hidupnya tidak tenang. Damai sejahtera itu juga menunjukkan kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa kita, ketentraman dalam kehidupan kita, bahkan keselamatan kita peroleh. Itu damai sejahtera. Itulah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita, yang pertama, kita mendapatkan damai sejahtera. Walaupun kita menderita, kita ada damai sejahtera. Makanya orang-orang agak aneh melihat orang Kristen ini. Kalau ada orang meninggal memuji Tuhan. Kenapa? Karena tahu bahwa orang yang meninggal itu kemana. Jadi ada damai sejahtera. Enggak sedihnya itu terus menerus. Karena Tuhan sudah mengatakan, tidak perlu kita sedih terus menerus seperti dibiasakan orang lain. 1 Tesalonika 4. Ya kan? Nah ini. Karena apa? Tahu orang yang sudah meninggal itu kemana perginya. Kita tahu bahwa nanti kita pun akan ke sana. Cuman tunggu waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 dikatakan semua ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu menangis, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk minum, ada waktu untuk mati. Di dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah adalah yang menulis adalah Raja Salomo. Dia sudah mengalami semuanya, karena itu dia tulis seperti itu. Bahwa semuanya adalah ada waktunya. Dan di bawah matahari semuanya adalah sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena sifatnya sementara. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan menyertai kita, yaitu memberikan damai sejahtera, sifatnya kekal. Dan inilah yang dialami oleh Raja Daud.
ketika dia menghadapi suatu masalah, kesulitan, atau penderitaan yang menyakitkan dirinya, maka di situ dia punya kekuatan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan apa? Ayo silahkan, ada yang hafal atau Saudara Yosi silahkan membacanya. Mazmur 23 ayat 4. Meskipun sekalipun, sudah menemukannya? Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman apa saudara? Lembah kekelaman saudara apa? Sakit penyakit? Utang piutang? Ataupun apa lagi? Keluarga berantakan? Apalagi? Oh, dibenci sanak saudara? Apalagi? Banyak. Ya. Meskipun dalam lembah kekelaman banyak masalah hidup ini. Dikatakan di situ apa? Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, salah satunya juga kematian. Saat-saat detik-detik terakhir, ketika manusia itu akan meninggal, pasti ada pergumulan. Pergumulan tarik-menarik antara iblis dan diri kita. Di mana dia ingin merebut kita di saat terakhir itu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, ingat firman Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta kita, ada damai sejahtera, maka itu memberi kekuatan. Sehingga masa detik-detik terakhir, tetap kita berpegang, Tuhan besertaku. Seperti kesaksian yang pernah orang tua saya sendiri. Mama saya waktu sakit, dia di opname di Sarjito. Waktu itu, padahal mama saya sering melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mendoakan orang, pelayanan, suka menolong orang. Tetapi dirinya waktu sakit, mama saya berkata, saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya sakit? Istilahnya kurang terima, kenapa saya mesti menghadapi seperti ini? Tuhan apa tidak melihat saya? Apa ada itu Tuhan Yesus? Dia bilang gitu. Bagaimana dengan kematian saya? Buktinya saya menderita seperti ini. Disitulah detik-detik perebutan. Ketika kita menghadapi seperti itu, ketika mama seperti itu, langsung saya kuatkan. Percaya Tuhan Yesus sangat sayang sama mama. Mengasihi mama. Ingat itu. Baca firman Tuhan dan memuji Tuhan. Dan tidak lama setelah itu, keesokan harinya, mama saya dipanggil Tuhan. Dan ada beberapa kesaksian dari beberapa orang, di mana mereka ketika menunggu daripada saudara-saudaranya atau orang tuanya atau suaminya, istrinya, adiknya, kakaknya, dan semua yang dihadapi ketika menunggui dan detik-detik terakhir seringkali mereka berkata, disitulah peperangan rohaninya, perebutannya. Dan ketika kita kuat, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Ada walaupun dalam sakit penyakit, ada damai sejahtera. Seperti Daud katakan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Di dalam Tuhan besertaku ini, Tuhan juga bisa buat mujizat. Bisa kesembuhan terjadi, atau pulang ke surga. Tetapi semua adalah Tuhan besertaku, itu sifatnya kekal, saudara. Nah, inilah yang Raja Daud hadapi, dan sebagai contoh di mana Tuhan beserta kita dan Immanuel itu, di mana ada damai sejahtera. Ketika kita menghadapi persoalan, di situ tetap hati itu terasa tenang. Coba aja kalau saudara lagi ada masalah, langsung berdoa, seperti ada kekuatan baru. Seperti pamannya kita ada masalah, langsung kita ingat firman Tuhan, kita berdoa.
Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan memelihara engkau. Saudara mungkin nggak tahu masa depan seperti apa. Kalau anak-anak saya seperti ini, apakah bisa nanti masa tua saya mereka bisa memelihara saya? Banyak kan orang tua berpikir seperti itu. Tapi jangan lupa, ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Selalu ada masa depan. Anak-anak juga berpikir, bagaimana dengan hidup saya nanti, masa depan saya? Mungkinkah saya bisa melakukan sesuatu untuk kedepannya? Bagaimana dengan kesulitan-kesulitan zaman sekarang? Tetapi di situ tetap ingat firman Tuhan. Tuhan beserta kita, Tuhan Immanuel langsung memberikan damai sejahtera. Ada ketenangan jiwa kita. Ada ketentraman ketika ada Immanuel, yaitu Tuhan Yesus sendiri, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Ya, inilah yang dikatakan firman Tuhan ini, yaitu di mana Immanuel, Tuhan beserta kita, yang artinya Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Di masa-masa sekarang kita tidak tahu, ini kan tinggal sebentar lagi saudara, 2 minggu lagi ya, kita masuk tahun baru. Kita nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi di negara kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Kita tidak tahu terjadi apa dengan orang tua kita. Tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, yaitu Immanuel. Tuhan beserta kita. Ada damai sejahtera dan ada ketenangan, ada ketentraman, ada pertolongan. Amin. Amin. Nah, inilah mari kita pegang untuk memasuki tahun 2022. Kita tidak perlu takut karena ada apa? Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Amin. Mari kita belajar yang kedua. Di dalam yang kedua ini kita lihat, yaitu di mana Immanuel itu. Tuhan katakan, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Mari kita buka di dalam Yesaya, Mazmur, kita buka kitab Mazmur. Mazmur pasal 60, Mazmur pasal 60 ayat 14. Mazmur 60 ayat 14, sudah mendapatkannya? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Perhatikan di sini, dengan Allah, artinya bersama Allah, yaitu bersama Tuhan Yesus, yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita. Akan kita lakukan apa? Perbuatan apa? Gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan apa? Menginjak para lawan kita. Siapakah lawan kita, saudara? Siapa? Iblis. Oh, jangan iblis. Iblis langsung bilang gini, enak aja aku dikambing hitamkan, sikit-sikit iblis, ya kan? Tapi jangan lupa, bukan hanya iblis loh. Tapi apa? Kedagingan kita, diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, kenapa Hawa itu bisa jatuh dalam dosa? Apa karena iblis dulu? Enggak, iblis hanya menggoda kok. Tapi siapa yang mau ngambil buah itu? Hawa. Hawa merespon. Ya, sudah Hawa merespon lalu dikasihkan ke Adam. Setali 3 uang, ya kan? Wah, Adam pikirnya istriku. Nah ini, padahal Adam itu dikasih kuasa sama Tuhan. Berarti dia harusnya, Hawa jangan dong, itu kan sudah perintah Tuhan, gak boleh. Seharusnya menolak kan ya. Tapi nggak taunya apa? Adam ikut makan, jatuhlah dalam dosa. Nah, ini kedagingan. Jadi musuh kita itu penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis. Tetapi juga kedagingan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 18 dan 19. Karena itu Tuhan bilang kamu harus dipimpin dengan Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Karena kita ini sering ada godaan-godaan, betul enggak? Sekarang mall-mall sudah dibuka, betul.
Nah, saudara kalau pengen ke mall kan, kadang-kadang kepingin apa? Atau belanja ke Alfamart, atau ke supermarket, atau ke pasar. Yang saudara seharusnya beli ikan 1, jadi beli 2, 3, 4, karena lihatnya bagus-bagus dan menarik, saudara. Setelah menarik, saudara beli, padahal saudara nggak memasaknya. Sehingga uang saudara sudah habis, belum waktunya. Kan gitu. Nah, ini udah kedagingan, keinginan mata. Ya. Nah, karena itu kita harus dipimpin dengan Roh Kudus. Dikatakan di sini, bersama Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Artinya apa? Ketika kita yakin di dalam Tuhan, dengan sungguh-sungguh dengan iman kita, bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat menebus dosa kita sudah ditebus, dan kita sudah dibeli dengan harganya yang mahal, maka dengan iman keyakinan kita kepada Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Karena di dalam Tuhan dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita kena penyakit bisa disembuhkan Tuhan, walaupun sekalipun dokter berkata, itu tidak bisa. Ada seorang ibu, teman saya, dia divonis dokter. Dia sudah menikah selama 7 tahun. Lalu dia periksa dengan berobat dan sebagainya. Akhirnya dokter coba segala sesuatu dengan obat apa, dengan pokoknya semualah pengobatan supaya dia bisa hamil. Lalu klimaksnya, dokter berkata, ibu tidak bisa hamil lagi. Bapak juga lemah dan tidak bisa menghamili lagi. Itu selama waktu 7 tahun menikah, masuk tahun ke-8. Akhirnya mereka punya iman. Mereka berkata apa? Ayo Ma, suaminya berkata gitu. Ma, tiap hari kita berdoa aja. Mereka tumpang tangan ke perutnya. Ini cerita dia sendiri ya, teman saya. Langsung dia pegang perut istrinya, dan istrinya pegang perutnya. Langsung mereka berdoa, Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami anak. Dan dari doa itu, tahun depannya mereka punya anak. Bahkan anaknya apa? Sekarang sudah 3, saudara. Mintanya mungkin cukup 1, ya kan? Yang penting punya anak, mungkin mereka berpikir gitu. Tapi Tuhan menyertai kita, menyertai dengan iman. Kita beriman kepada Tuhan. Teman saya ini beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan itu tidak pernah mengurangi. Tuhan selalu kasih bonus. Seperti Hana, waktu menangis dia di bait Allah. Tuhan tolong, saya udah disakiti hati saya dengan penina madu. Dengan istri daripada yang satunya. Dia bilang apa? Menangis. Dan akhirnya Tuhan memberikan siapa? Samuel. Dan Tuhan bukan hanya memberikan 1, tetapi Tuhan memberikan bonus. Dan Hana ketika mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan dia anaknya jadi berapa, saudara? 5. Gak main-main. Coba kalau saudara punya anak 5. Mungkin saudara masih apal. Zaman dulu orang tua kita itu anaknya banyak-banyak, kok bisa ingat ya? Hebat ya. Saya punya anak 4. Anak saya Yosi itu katanya mama lagi ngabsen. Padahal anak saya sudah pada menikah. Tapi kalau saya manggil, yang saya lihat wajahnya Yosi. Tapi yang saya panggil itu bisa Mandalia, gitu. Baru Yosi, seperti itu. Nah ini aneh ya. Saya sendiri juga berpikir kenapa begini. Padahal saya mau menyebut Yosi saja, gitu loh. Tapi itu keadaannya baru 4. Coba bayangin, yang 5, yang 7, yang 11, bagaimana ngapalinnya? Dan memberi makannya itu bagaimana ya? Pasti repot banget. Inilah pentingnya anak-anak menghormati orang tua. Bahwa di situ berkat Tuhan. Makanya firman Tuhan memberikan siapa yang menghormati orang tuanya diberi umur panjang, berbahagia hidupnya. Dan juga sejahtera. Seperti itu. Nah ini firman Tuhan, kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Karena apa? Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Men? Walaupun ada varian baru, Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Nggak perlu takut,
biasa saja melakukan protokol kesehatan, ingat di jalan dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Kita pasti menang. Amin. Terhadap penyakit kita pasti menang. Amin. Deklarasikan itu. Ya, di sini ada kesaksian ya, seperti Opung Keren juga gitu. Waktu deklarasikan, saya pasti sembuh. Oh, tadinya kalau saudara lihat nggak seperti sekarang keadaannya. Ya kan? Sekarang udah tambah gemuk, tambah sehat, sukacita lagi. Itu karena apa? Iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saudara, kalau saudara tahu, Opung Keren sampai ya periksa ke psikiater. Tapi karena imannya, deklarasi, Tuhan aku pasti sehat. Aku bisa. Padahal memang tidak ada apa-apa, ya. Karena Tuhan menyembuhkannya, sakitnya pun sembuh, apa-apa bisa dimakan. Inilah mujizat, itulah kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Saudara, karena itu nggak ada yang perlu ditakutkan. Karena apa? Ada Tuhan beserta kita memberikan kemenangan. Ya, ketakutan-ketakutan dihilangkan. Karena Tuhan beserta kita melakukan perkara gagah perkasa. 2 hari yang lalu saya bertemu dengan seorang pengusaha. Pengusaha ini pernah mengalami kebangkrutan. Sudah itu dia bertahan dan dia berdoa dan minta tolong didoakan. Dan apa yang terjadi saudara? Di masa sulit dia bisa lewati. Dia ingat firman Tuhan. Tuhan menyertai saya. Saya pasti bisa. Amin. Dan akhirnya dia diberi kemenangan. Artinya apa? Usahanya naik dan naik. Karena apa? Tuhan menyertainya. Demikian juga kita. Disertai Tuhan, diberi keberhasilan. Diberi kemenangan dan keberhasilan. Karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Nah ini. Dan setelah itu, ingat itu firman Tuhan ya. Kita harus taat. Matius 6 ayat 33. Ini kunci dan dihafalin. Apa? Ayo kita ucapkan bersama-sama Matius 6. Sudah hafal? Matius 6 ayat 33. Cari dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang ditambahkan kepada kita, saudara? Ayat 32. Coba kita baca. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara butuh apa? Semuanya itu loh. Semua nggak ditulis A, B, C. Tapi apa? Semua apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan berikan. Makanya kita kalau habis ibadah kita berdoa, Bapa kami. Tuhan katakan apa? Secukupnya. Nah saudara mau beli apa? Oh beli bakso cukup, ya kan? Oh saudara mau beli sepeda cukup. Ya itu yang namanya cukup. Sesuai dengan porsi kita masing-masing. Itulah yang namanya secukupnya. Kalau orang yang punya banyak uang dia bilang, oh aku beli pulau cukup, ya toh, pulau aja dibeli, ya kan? Itu cukup bagi yang punya memang itu. Kalau kita untuk apa? Kadang-kadang bingung juga, ya kan? Karena ada seorang bapak, waktu itu dia ditanyain, kamu butuh uang berapa? 2M lah. Ini bercandaan dia dengan teman, dengan saudaranya. Kalau kamu? Iya, saya juga 2M. Kalau 2M untuk apa? Ya itu, bingung lagi ditanya, nggak tahu untuk apa ya. Ya untuk ini, itu, tapi bingung juga. Kadang-kadang orang bingung, tapi kalau orang yang biasa pegang 2M, dia nggak bingung. Bahkan dia dikasih triliunan juga nggak bingung, saudara, karena biasa. Nah ini artinya apa? Tuhan beserta kita, Tuhan memberikan apa yang kita perlu, tapi juga Tuhan melakukan perkara gagah perkasa. Artinya perkara-perkara di luar kemampuan kita. Perkara-perkara mujizat.
perkara-perkara yang di luar pemikiran kita, sehingga ketika kita tidak minta pun Tuhan sudah menyediakan. Itulah Tuhan menyertai kita, yaitu Tuhan El Shaddai. Ya. Sedangkan Tuhan yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kita, Tuhan Yehova Rafa. Ada lagunya kan? Nah, karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita di dalam masukin hari-hari terakhir di tahun 2021, mari kita tutup. Bahwa katakan, deklarasikan, Tuhan Engkau Immanuel. Tuhan beserta kita. Ayo kita sama-sama mengatakan, Tuhan besertaku. Aku pasti menang. Aku pasti menang. Aku akan melakukan perkara-perkara besar. Aku akan melakukan perkara-perkara besar. Dan Tuhan besertaku. Dan Tuhan besertaku. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Memasuki tahun 2022. Memasuki tahun 2022. Aku akan diberkati. Aku akan diberkati. Melebihi tahun 2021. Amin. Amin. Mari kita berdoa.